Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini, Kamis 15 September 2022, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwa kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10. Dalam Alkitab dituliskan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dalam bahasa Batak Toba, aku palubahokian siam mula-mula ujung nasugut, aku marbuah-buah sian narubi naso masa dope laos au madok sai hot dosa kapu jala bahenok kuma nasalomoni rohaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Renungan hari ini adalah bagian dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan tentang kedaulatan dan ketetapan Allah, yaitu di mana dalam perikop ini ditunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi adalah Allah yang berkuasa dan mengendalikan sejarah. Ia akan menggenapi apa yang dinubuatkan atau katakan dan melaksanakan apa yang ia rencanakan atau tetapkan. Apa yang dilakukannya adalah berdasarkan keputusan dan kehendaknya. Karena ia Allah, maka semua pasti akan terlaksana. Dan di sini ia mengajak Israel untuk percaya mutlak kepadanya. Tuhan menegaskan di hadapan umat Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan siapapun. Sungguh, Tuhan itu tak tertandingi. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku? Kesetiaan Tuhan tak pernah berubah dan tak lekang oleh waktu. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Jika ada pertanyaan, seberapa setiakah Allah Israel menyertai umatnya? Maka jawabannya adalah senantiasa setia. Walaupun ada kalanya bangsa itu tidak setia, Allah selalu memberikan peringatan dan hukuman kepada mereka, sehingga bangsa itu berbalik kembali kepada jalan Allah. Di masa lalu, Allah tetaplah Allah umatnya, dan senantiasa mau menanggung mereka. Allah mau memikul dan menyelamatkan mereka sampai kapanpun. Kita patut mengucap syukur bahwa Allah kita adalah Allah yang menaklukkan Allah lain di dunia ini. Ia juga Allah yang penuh kasih. Ia senantiasa memerhatikan kehidupan kita. Kadang kita tidak ubahnya seperti bangsa Israel yang kerap kali mengeraskan hati dan bertindak sesuka hati. Ada kalanya Allah memberikan hukuman. Tetapi jangan berkecil hati, sebab ia tetap merancangkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Allah kita bukanlah pribadi yang pelin-pelan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan doktrin tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah tidak berubah sepanjang waktu. Allah tidak pernah membetulkan atau membatalkan ketetapannya. Ketetapan Allah pasti terlaksana sesuai dengan kedaulatannya.
Ketetapan Allah juga termasuk hal-hal tidak menyenangkan yang ditujukan untuk mendisiplin umatnya. Akhirnya, keselamatan umatnya adalah bagian dari ketetapannya. Kebenaran yang terakhir ini sangat menguatkan, karena artinya keselamatan kita bersifat pasti. Tidak ada yang dapat menghilangkan anugerah keselamatan dari Allah bagi kita. Apakah saat ini Anda sedang dirundung keraguan atas rencananya dalam hidup Anda? Apakah Anda sedang mengalami kehilangan keyakinan atas keselamatan Anda? Firman Tuhan hari ini kiranya meneguhkan Anda lagi. Allah yang mengasihi kita bukanlah Allah yang pelin-pelan. Ketetapan Allah sesungguhnya mencerminkan karakter Allah sendiri. Ketetapan Allah sepasti karakter Allah. Dalam keteguhan itu, kita pun beroleh keberanian untuk terus menaati firman-Nya dalam situasi yang paling tidak pasti. Jika di masa lalu Allah tetap menggendong umat-Nya, maka dalam situasi kita saat ini, marilah kita juga menerima kesadaran akan kasih setia Allah ini. Janji setianya dapat dipercaya hingga masa tua kita. Ia tetap mendukung kita. Perasaan aman dan damai akan melingkupi kita karena perlindungannya, asalkan kita bersandar padanya. Sekalipun kita sering menyakiti hatinya dan mengecewakannya, Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengecewakan. Apa respon kita terhadap kesetiaan Tuhan? Tiada cara lain selain kita harus setia melakukan kehendak Tuhan di segala situasi. Alkitab menegaskan bahwa orang yang setia dan bertahan sampai kesudahannya, itulah yang beroleh selamat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Yang setia sampai akhir beroleh mahkota kehidupan. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak selamanya keadaan terjadi seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang maut. Tapi percayalah bahwa kita tidak menghadapinya sendirian. Tuhan selalu ada untuk kita. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami atas kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan segala apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan. Karena atas kehendak dan rancangan Tuhanlah yang selalu memberi kehidupan dan keselamatan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada untuk kami, yang menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam. Salam sehat. Selamat menerima tuntunan dan penguatan Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan memberkati. Immanuel.